Terima kasih kepadamu Tuhan Yesus untuk hari ini, hadiratmu, kebaikanmu, kemurahanmu sehingga kami berada di tempat ini untuk bisa beribadah bersama memuliakan namamu. Dan ini waktunya kami mau mendengar firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami dan kami siap untuk mendengar, kami siap diajar, kami siap untuk dituntun Tuhan karena firman-Mu adalah hikmat. Dan pada saat ini Tuhan, biarlah roh hikmat dan wahyu menguasai kami sehingga setiap firman dapat kami pahami dan mengubah cara pikir kami. Saat ini Tuhan, kami menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, siap semua yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Bisa minta tolong diputer ke sana ya, kipasnya ya. Sorry ya. Karena rambutnya kesini jadi geli. Shalom semuanya. Luar biasa. Tema gereja kita hari ini adalah pemberian sebagai misi kerajaan. Pemberian sebagai misi kerajaan. Kita buka dulu di dalam Matius 6 ayat 33. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi carilah kerajaan Allah, dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita sudah hafal ayat firman Tuhan ini yang berkata, tapi carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya kita mencari Tuhan lebih dulu, kita mencari perkara-perkara yang rohani lebih dahulu, kita mencari perkara-perkara Tuhan. Perkara-perkara firman, perkara-perkara yang Tuhan singkapkan lebih dahulu. Nah, saudara, kalau gereja kita luar biasa ya. Tadi dikatakan oleh Bapak Gembala Senior, dikatakan bahwa gereja Viva itu punya komitmen. Minimal 1 bulan sekali satu gereja, itu minimal loh saudara. Dan itu tiap bulan, luar biasa kan? Itu dahsyat loh saudara. Kalau mikir-mikir ya mending bangun gerejanya sendiri, betul? Tetapi inilah kasih, inilah menghormati Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya percaya gereja Viva akan tambah diberkati Tuhan oleh karena gembala dan gereja kita telah terus menabur. Persembahan saudara itu dipakai untuk menabur, untuk membangun gereja-gereja dari Sabang sampai Merauke. Karena kita mau ikut di dalam kegerakan, jiwa-jiwa dimenangkan, maka wadahnya itu sudah harus disiapkan. Nah, sekarang firman Tuhan berkata tentang kita harus belajar pemberian adalah sebagai misi kerajaan Allah. Saudara, Tuhan itu tidak pernah memberi kita sesuatu tanpa tujuan. Percaya? Segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita dan juga segala sesuatu yang diberikan Tuhan kepada kita, itu semua ada tujuannya. Termasuk juga bagaimana Tuhan memberkati hidup saudara dan saya. Kita buka di dalam Ulangan 8 ayat 18. Kita akan baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Seperti sekarang ini, saudara, di sini dikatakan sebab dialah yang memberi kepadamu kekuatan untuk beroleh kekayaan. Jadi Tuhan itu memang mau kita itu diberkati juga dalam hal finansial. Ada yang kemudian merohanikan, oh ini bukan finansial, ini bukan materi secara lahiriah, tetapi ini adalah rohaniah. Kayaknya benar, tapi salah. Karena kalau kita punya pengertian yang salah, iman kita nanti salah. Ada berkat rohani, ada berkat jasmani.
Kenapa ini adalah berkat jasmani? Kalau kita baca di dalam Amsal 3 ayat 9 berkata, baca sama-sama 1, 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Dikatakan Tuhan memberi kamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Tuhan itu sudah berjanji, nggak cuma berjanji tapi bersumpah kepada Abraham bahwa keturunannya diberkati dan oleh mereka segala bangsa diperoleh berkat. Tidak hanya perkara rohani. Makanya sekarang kita lihat bukti firman ini nggak cuma bicara rohani. Yang memegang, kan katanya orang terkaya yang memegang seluruh keuangan dunia itu cuma 1%. Dan 1% itu adalah orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena dipakai untuk memimpin bangsa dan memberkati. Nah, dikatakan bahwa muliakan Tuhan dengan hartamu dengan hasil pertama dari segala penghasilmu. Artinya begini, Tuhan punya alasan, punya tujuan untuk memberkati orang percaya. Yang pertama, supaya kita bisa memuliakan Tuhan lewat harta kita. Dikatakan dan dengan hasil pertama dan dari segala penghasilanmu. Saudara, di dalam Tuhan kasih itu tidak ada kasih tanpa pemberian. Bukti kasih adalah memberi. Makanya Alkitab berkata kasih itu berkorban, kasih itu memberi, betul? Makanya kita tidak akan pernah tahu Tuhan Yesus mengasihi kita atau tidak tanpa Dia memberi sesuatu. Bahkan yang Dia berikan bukan cuma harta, waktu, tenaga, tetapi juga nyawanya. Itu adalah kasih yang sempurna karena menyerahkan nyawa. Demikian juga dengan hidup kita. Itu sebabnya pada waktu mula-mula di Kejadian, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Anak mereka namanya siapa? Hah? Anaknya Adam? Gak usah malu-malu, di sini semua hafal Alkitab. Berapa? Kain dan Habel. Gitu jawabnya pede. Kain dan Habel. Mereka melakukan apa? Membawa persembahan. Membawa korban. Artinya ini adalah pola kerajaan. Mereka itu karena mau menghormati Tuhan, mereka sebagai tanda menghormati Tuhan, yang mereka lakukan adalah membawa korban. Oh, kita memuliakan Tuhan dengan pujian penyembahan. Ya, tapi itu gampang. Saudara bisa lip sync. Makanya Alkitab berkata mulutmu memuji Tuhan, tapi hatimu jauh daripadaku. Tetapi yang pertama sebenarnya yang Tuhan ajarkan membawa korban. Nah, terus kemudian kalau kita melihat, kita itu kemudian Abraham, Ishak, Yakub, semuanya membawa korban. Lalu bangsa Israel waktu pertama kali keluar dari Mesir, mereka itu diberkati luar biasa. Sampai dikatakan waktu mereka keluar dari Mesir, apapun yang mereka minta dan mereka tunjuk kepada orang-orang Mesir, aku mau ini, aku mau itu. Mereka gemetar dan mereka semua memberikannya kepada orang Israel. Tuhan menyuruh bangsa Israel minta kepada orang Mesir. Kain yang mahal-mahal, harta yang mahal-mahal, itu yang diminta. Sehingga bangsa Israel keluar dari Mesir dalam keadaan sangat kaya. Apakah itu utamanya untuk mereka? Enggak, di padang gurun mereka enggak bisa beli apa-apa, betul kan? Tetapi kenapa mereka diberkati? Yang pertama untuk membangun tabernakel Musa supaya mereka bisa menyembah Tuhan di sana. Makanya mereka membuat tabut perjanjian, semuanya berlapis emas murni, semuanya emas murni, dan semuanya dibangun dengan sangat detail. Sampai Alkitab berkata orang-orang Israel memberikan anting-antingnya, memberikan kalungnya, memberikan kain-kain yang mahal. Sampai Musa berkata stop, sudah kebanyakan, ini sudah cukup. Artinya
awal mereka, alasan Tuhan memberkati, itu yang pertama alasannya adalah supaya kita bisa menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan dengan harta kita. Baru yang lain-lain. Nah, kalau kita punya prinsip ini, kenapa bangsa Israel, bahkan orang-orang Yahudi sampai detik ini diberkati? Karena mereka tahu mereka diberkati untuk memuliakan Tuhan di surga dengan harta mereka. Itu yang sampai hari ini mereka percaya. Makanya di New York itu banyak toko-toko punya orang Yahudi. Orang Yahudi itu saudara banyak liburnya. Kalau hari raya Rosh Hasanah bisa 3 bulan liburnya. Tutup tokonya. Benar-benar tutup. Belum lagi kalau hari Sabat tutup, itu banyak tutupnya. Tapi orang-orang Asia itu gak ada tutupnya. Mau badai, mau hujan deras, mau salju, buka terus. Tapi siapa yang paling kaya di New York itu? Orang Yahudi. Sampai beberapa teman saya kerja sama orang Yahudi. Semuanya rata-rata itu kan dihitung per jam. Kalau libur ya sudah, nggak gajian. Tapi kalau orang Yahudi, sekalipun libur 3 bulan, mereka nggak kerja, tetap mereka bayar. Karena mereka mengikuti perjanjian lama. Harus, Alkitab berkata, jangan tahan gaji, jangan menahan upah pegawaimu. Jadi mereka itu diberkati. Dan orang Yahudi itu kalau sesama Yahudi utang, tidak pakai surat hutang. Kenapa? Karena mereka punya prinsip. Kalau saya punya toko, ada orang Yahudi pinjam ke saya toko perhiasan saya nggak pakai surat hutang. Karena bagi saya memberkati sesama Yahudi, saya diberkati. Tapi orang Yahudi yang utang, dia juga takut kalau nggak bayar hutang, dia akan terkutuk uangnya. Makanya kenapa orang Yahudi paling takut kalau mereka nggak bayar hutang, supaya jangan uang itu terkutuk bagi dia. Sehingga mereka terus diberkati. Nah, mereka itu punya prinsip bagaimana mengikuti perjanjian lama. Mereka tahu memberkati, tahu memberi. Saudara, orang Yahudi itu pelit, terkenal pelit. Tapi kalau untuk urusan pekerjaan Tuhan, untuk bait Allah, mereka royal. Mereka memberi untuk membawa orang-orang Yahudi yang lain untuk kembali ke Israel. Sampai ada beberapa sinagog ya di Amerika itu kalau orang Yahudi itu yang kaya raya, itu mempersembahkan seluruh kekayaannya ke sinagoge. Terus mereka bilang gini, karena anak-anakku nggak perlu warisan dari aku, karena mereka akan lebih kaya daripadaku, karena mereka mengandalkan Tuhan. Mereka juga kerja ya. Nah, tapi yang kita mau belajar di sini bahwa prinsip di dalam hidup kita harus tahu memecahkan roti. Kita harus tahu memecahkan apa yang menjadi milik kita. Ngerti ya? Kita itu harus tahu sekalipun sedikit. Yang penting kamu harus memecahkannya. Pertama untuk pekerjaan Tuhan di mana saudara beribadah. Yang kedua untuk orang yang membutuhkan. Kita pecahkan. Jangan medit. Jangan pelit. Kenapa? Karena di dalam Yesus kasih itu memberi. Tetapi buah dari dosa itu adalah kepentingan diri sendiri. Aku, dan aku. Makanya di dalam Alkitab ada seorang kaya raya, dan ada Lazarus yang kelaparan di depan rumahnya. Di situ dikatakan waktu mati Lazarus dibawa ke pangkuan Abraham atau di surga. Yang orang kaya kemana? Ke neraka. Kenapa saudara? Zaman itu yang pakai jubah hanya 3 orang, golongan raja, bangsawan, dan imam. Jadi dia ini salah satu dari situ. Kalau raja nggak mungkin, tapi kalau nggak bangsawan, dia seorang imam. Tapi masuk neraka bukan karena dia berzina, bukan karena dia merampok, bukan karena dia mencuri atau membunuh, tapi karena dia tidak peduli. Hati kok pelit aja, kan Alkitab berkata orang kikir tidak masuk kerajaan Allah. Saudara, kikir aja kok nggak masuk kerajaan Allah? Karena akar hati.
Hati yang dipulihkan, dia berani melepaskan. Hati yang tidak peduli itu adalah dosa yang serius. Makanya Alkitab itu kan ngajar, ada seorang raja, ada domba-domba di sebelah kanan, ada kambing di sebelah kiri. Siapakah domba? Raja itu berkata, setiap orang yang mengunjungi aku waktu aku sakit, mengunjungi aku waktu di penjara, dialah domba. Dan mereka berkata, kapan aku melayanimu? Waktu kamu melayani orang-orang yang paling hina, disitulah engkau sedang melayani aku. Kenapa? Yang satu ditolak Tuhan, tidak masuk kerajaan Allah. Kenapa? Tidak peduli. Jadi tidak peduli itu adalah buah dari dosa. Tapi makanya Alkitab berkata kita harus mengalami kelahiran baru. Hati kita yang punya kepentingan sendiri-sendiri, semuanya berdasarkan aku, sekarang mulai berubah. Apa yang Tuhan mau, kasih itu mengalir, kasih itu memberi. Amin. Berikan dulu tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, di dalam 1 Korintus 3 ayat 9, gak tahu ada di situ apa enggak. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah, ada 1, 2, 3. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Saudara di sana kan dikatakan gini, kamu itu ladang, kita ini ladang. Nah, jadi kalau Tuhan taburkan di dalam diri kita apapun, kita ini ladangnya. Kalau ladang kita ini subur, menghasilkan buah, maka Tuhan akan menggali dan menambahkan benihnya. Demikian juga dengan kehidupan kita, semakin kita bisa dipercaya dengan belas kasihan, dengan tanggung jawab, dengan hati yang tidak pelit, maka kamu adalah ladang yang subur bagi Tuhan untuk bisa dipercaya dalam perkara-perkara yang jauh lebih besar. Saudara, dulu ada seorang hamba Tuhan, dia cerita, dia itu sakit, dia ngalami sakit parah ya kan, ada kanker ya di dalam tubuhnya, tapi Tuhan bilang untuk membagi-bagikan makanan. Jadi suaminya masak membagi-bagikan makanan, padahal dia butuh uang untuk pengobatan, tapi disuruh bagi-bagikan sampai dia itu jatuh, dia itu sakit di rumah sakit. Tuhan itu berkata begini, patahkan setiap pekerjaan iblis dengan menabur. Kenapa? Karena iblis itu adalah mengambil nyawa, mengambil kesehatan. Itu pekerjaan kuasa gelap. Tapi di dalam Yesus memberi. Makanya waktu dia sakit di rumah sakit, Tuhan berkata, doakan orang-orang sakit di rumah sakit. Jadi dia itu sambil bawa tongkat sampai diseret ini kakinya, kanker ya kan. Kankernya di pinggang sampai kaki. Itu sampai dia seret begini, doakan orang. Ya, orang bisa ngetawain dia. Kenapa? Kamu sendiri sakit, kamu sendiri kalau memang bisa sembuh kenapa nggak mendoakan? Saudara, itu harga yang dibayar, betul? Dia kan bisa diketawain orang. Semua orang melihat dengan, orang ini kok doa ini ngapain? Kamu sendiri sakit sampai diseret. Tapi doain satu persatu, memberi. Dan akhirnya dia sembuh total, tidak ditemukan kanker setitik pun di dalam tubuhnya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Makanya seringkali kita itu di dalam peperangan rohani gak cuma tengking-menengking, tetapi melawan dengan buah roh, melawan apa yang di dunia. Dunia ini kepentingan diri sendiri, maka engkau tabur sekalipun itu sedikit. Makanya banyak gereja yang kesaksian, waktu salah satunya ada ya gereja terbesar, gereja Indonesia terbesar tuh ada saudara di Philadelphia. Dulu mereka tuh terlilit hutang untuk membeli sebuah gereja, itu gedungnya gede, itu terlilit hutang. Sampai akhirnya Tuhan ngomong tabur. Akhirnya setiap kali ada uang ditabur untuk gereja-gereja lain, ditabur untuk gereja-gereja di Indonesia yang kekurangan. Sampai akhirnya Tuhan memberkati dan mereka bisa membayar lunas sehingga gereja ini gak cuma gedungnya tok yang besar, tapi jemaatnya juga jemaat terbesar, jumlahnya terbanyak. Berikan tepuk tangan Tuhan Yesus. Jadi di dalam prinsip Tuhan itu selalu 180 derajat berbeda dengan cara dunia. Dunia itu mengambil, tapi Tuhan melepaskan, memecah-mecahkan. Makanya dalam kehidupan kita, sekalipun kita dalam kekurangan, jangan pernah lupa untuk tetap
tak memecahkan roti sekalipun sedikit. Karena jangan mempertahankan, lebih baik dipecahkan. Semakin tidak punya, kalau kita mau diberkati, pecah-pecahkan untuk menolong orang lain. Nah, itu sebabnya di dalam memberi pelajaran di dalam Alkitab dikatakan begini ya. Yang pertama kita memberi, membuat kemurahan hatimu itu menyelamatkan hidupmu. Pemberian itu menyelamatkan, saudara. Itu sebabnya kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 4, kita baca ya. 1, 2, 3. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Saudara, di sini dulu ditulis itu dengan detail bahwa ia memberi banyak sedekah kepada siapa? Umat Yahudi, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Saudara, yang digaris bawahi di sini, mereka memberkati orang Yahudi. Lalu di ayat 3 sampai 4 saya baca, dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak seorang malaikat Allah masuk kepadanya, ke rumahnya, dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat kamu. Tidak cuma ditulis Tuhan mendengar doamu, tapi sedekahmu. Kenapa? Cornelius bukan orang Yahudi. Cornelius bukan orang Israel. Dia menjadi orang pertama yang diselamatkan, menerima keselamatan. Bahkan detik itu juga mereka terima keselamatan langsung kepenuhan Roh Kudus. Kenapa? Karena Tuhan berkata, siapa yang murah hati diberi kemurahan. Kalau Tuhan sudah berfirman demikian, Tuhan tidak akan melanggar firman-Nya. Makanya Cornelius itu, dia tidak kenal Tuhan Yesus. Dia cuma menghormati orang Yahudi, menghormati Tuhannya Yahudi. Dan ditulis, semua doamu dan sedekahmu. Saudara, pemberian itu menggetarkan surga. Makanya kenapa Abraham waktu diberkati, mau Ishak, mau Yakub, mau semua, kalau yang ditulis di Alkitab, semua, bahkan si Daud, bahkan si Salomo, semua selalu mempersembahkan sesuatu. Karena itu membuka tingkap langit. Kenapa? Murah hati, memberi itu sifatnya Tuhan. Pelit itu menutup berkat. Mungkin saya pernah cerita di sini. 2 minggu lalu saya cerita ya tentang saya punya teman, tantenya saudara, kaya, orang salah satu paling kaya di kotanya. Kaya, tapi pelit. Saking pelitnya dia bilang, saya nggak mau menikah. Saya nggak mau punya anak, karena saya kalau menikah nanti dihabisin suami sama anakku. Aku mau menikmati kekayaanku sendiri. Keluarganya gini, mbok yo jok pelit-pelit apa wong kuayane kayak gitu kok medit man gitu kan. Terus dia bilang gini, ndak, wong ini kekayaanku sendiri, hasil keringatku sendiri, terserah aku, tak habiskan sendiri. Dan betul saudara, dihabiskan sendiri dengan apa? Dia sakit kanker bertahun-tahun tidak sembuh. Sehingga hartanya habis untuk pengobatan demi pengobatan. Sampai habis, setelah habis dia baru mati. Mati, itu uang sisanya hanya cukup untuk beli peti. Habis. Tidak ada orang yang mendapatkan cipratan kekayaannya. Karena dia berkata, uangku tak habiskan untuk diriku. Akhirnya dia tidak punya kuasa, tidak punya karunia menikmati kekayaannya. Karena seluruh kekayaannya habis untuk dia. Makanya kenapa pelit itu menutup pintu surga? Karena bukan masalah pelitnya. Pelit itu dari dasar hatinya tidak peduli.
Nah, makanya di dalam hidup, seringkali yang Tuhan kasih pada waktu kita punya masalah, justru di dalam keuangan, lepaskan. Orang dunia itu cara kerjanya tambah ngambil. Tapi cara dunia justru lepaskan. Bantu orang. Nah, di sini Kornelius diselamatkan karena dia tahu dia memberi. Dia menghormati Tuhannya orang Yahudi. Dia memberkati orang Yahudi karena prinsipnya siapa memberkati anak Tuhan, dia diberkati. Amin. Nah, yang kedua adalah kemurahan hati mendatangkan mujizat. Di dalam Lukas 7 ayat 1 sampai 6a saya akan baca. Setelah Yesus selesai berbicara di depan banyak orang, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargai. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Sekali lagi, perwira ini juga bukan orang Yahudi. Padahal waktu Yesus masih hidup ini, kalau waktu Kornelius itu kan Yesus sudah menaik ke surga ya, sudah disalib ya kan. Tapi waktu Lukas ini adalah seorang perwira ini, Yesus masih hidup. Firman Tuhan berkata, aku datang untuk domba-domba dari bangsa Israel yang terhilang. Artinya Tuhan Yesus datang, tujuan utama adalah untuk orang Israel, bukan bangsa lain. Bangsa lain nanti setelah Yesus mati disalib dan bangkit, baru itu keselamatan untuk bangsa-bangsa. Tapi sebelum Yesus mati, Yesus itu datang khusus untuk orang-orang Yahudi atau bangsa Israel yang terhilang. Nah, kemudian ayat berikutnya, ayat 3 sampai 5 dikatakan, ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka, yaitu orang-orang tua-tua Yahudi, datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, Yesus, ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita. Dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Dan kemudian ceritanya kita tahu, hambanya disembuhkan. Saudara, orang-orang Yahudi itu enggak gini, Yesus tolong dong, tolong dong. Itu kayak seorang wanita dari Venesia yang bilang, Yesus sembuhkan anakku. Terus Yesus bilang, tidak baik untuk memberikan roti yang harusnya aku serahkan kepada tidak layak untuk memberikan roti kepada anjing yang seharusnya diberikan kepada anak-anaknya. Terus dia bilang gini, kasih aku remah-remahnya. Tuhan kasih ngomong anjing dulu. Tapi ini orang-orang murid-muridnya bilang gini, Yesus, dia layak kamu tolong. Kenapa? Karena mereka yang menanggung pembangunan bait Allah untuk kami. Nah, Yesus gak bisa ngomong apa-apa. Karena hukum di dalam Alkitab, siapa murah hati diberi kemurahan. Waktu kamu mengutamakan Tuhan, Tuhan akan mengutamakan keperluan. Yesus gak mengatakan kamu dari bangsa lain. Tidak layak aku memberkati orang seekor anjing karena berkat ini, roti ini kusediakan untuk bangsa Israel. Enggak. Kenapa? Karena dia memberi. Makanya kenapa orang Yahudi, saudara, itu terkenal pelit. Terkenal pelit. Tapi kalau untuk pekerjaan Tuhan, royal. Makanya mereka itu punya prinsip. Kami nggak mengumpulkan batangan emas di rumah, mobil-mobil mewah, bukan kami. Tapi kalian akan menemukan surat-surat obligasi ya, kalau nggak salah ya kayak gitu. Kemudian apakah dia buka, dia lebih suka uangnya dibuat untuk perusahaan-perusahaan baru. Satu, supaya dengan itu kami dapat memuliakan Tuhan dengan harta kami. Kedua, bisa memberi makan banyak orang, karena banyak orang bisa kerja di tempatnya. Mereka nggak ngasih uang, membuka pekerjaan. Bagi dia, itulah cara dia memuliakan Tuhan. Karena mereka bisa melihat tidak ada orang Yahudi yang minta-minta. Jadi, pada waktu kita tahu prinsip Tuhan, maka kita tahu alasan Tuhan memberkati saudara.
Karena setiap Tuhan memberkati ada tujuannya. Yang pertama untuk Tuhan, kedua untuk memuliakan Tuhan dengan memberkati orang lain. Nah, kemudian yang ketiga, kemurahan hati mendatangkan keselamatan. Di dalam Lukas, di dalam kitab mana? Ini Kisah Para Rasul 9. Saya baca ya pelan-pelan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu menjadi banyak sekali berbuat baik, ditulis di Alkitab, perempuan ini banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu ia sakit lalu ia meninggal. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas pada waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus berlutut dan berdoa, Tabita bangkitlah, dan lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus ia bangun lalu duduk dan seterusnya. Saudara, di sini pada waktu Dorcas mati, orang nggak cuma gini, Petrus buat dia bangkit dari kematian, tapi dia tunjukin, lihat baju-baju yang dia jahit untuk anak-anak, untuk orang-orang miskin, supaya mereka tidak mati kedinginan. Kau melihat apa yang dia buat. Petrus langsung tahu, kemurahan hati membuka pintu surga, sehingga dia langsung percaya diri membangkitkan Dorcas dari kematian. Jadi pemberian itu adalah kasih, firman yang menjadi daging. Bukan cuma berkata, aku mengasihi Tuhan. Tanpa ada yang kita lepaskan, kita belum tinggal di dalam kasih. Karena kita bisa ngomong kasih, tetapi kasih harus dibuktikan dengan pemberian. Nah, kemudian kemurahan hati mendatangkan upah. Ini nomor 4. Ada upah pada waktu kita memberi. Kita baca di dalam Matius 10 ayat 40 sampai 42. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, mereka ialah muridku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Makanya orang yang suka menolong orang lain, pada waktu dia butuh pertolongan, mungkin yang menolong saudara tidak menolong. Justru disitulah yang namanya benih itu mati. Kalau orang itu bisa membalas, artinya benih itu nggak mati. Makanya saudara bersyukur kalau saudara menolong orang, ternyata orang itu justru mengkhianati. Itu namanya benihmu sedang mati. Tapi saudara akan menuai dari orang lain. Tuhan akan buat kau menuai dari segala banyak penjuru. Itu sering saya alami. Orang yang saya tolong justru mengkhianati, justru mengecewakan. Itulah benih yang mati. Jadi dikatakan kamu ngasih kepada seorang nabi, kamu gak akan kehilangan berkat nabi. Ngasih air sejuk saja kamu tidak akan kehilangan upahnya. Saudara, pemberian itu dihitung sama Tuhan. Makanya banyak orang yang masalah uang, semakin dia eman-eman, semakin gak ada terobosan. Dia akhirnya depresi. Makanya ada seorang, tadi sudah tak ceritain ya, sing orang cuan-cuan itu yang belum ya di sini ya. Ada seorang saudara, om-om ya, dia itu minggu gak ke gereja, buka toko terus. Dia tuh selalu ngitungnya gini saudara, sampai bungkuk gini terus ngitungnya. Yang dihitung cuan terus ya kan. Terus abis itu dia sakit. Dia itu merasa kalau sakit kan gak bisa kerja, jadi uangnya nanti habis. Dia tuh ngelindur, tabungan gini terus loh saudara. Kalau anak-anak Gen Z kan nge-game gini ya kan. Kalau dia gini, terus sampai dia itu ngelindur, mengigau.
Ya apa cuan nggak hari ini? Cuan nggak ini? Piro cuane? Piro cuane? Tahu ya bahasa Jawa ya? Berapa cuannya? Biar berapa cuan keuntungan terus ya kan? Anaknya itu kasihan, kok papaku sekarang kok rodok-rodok setengah agak gila jadinya ya kan gitu terus ya kan. Terus dia memanggil teman-temannya untuk para pendoa syafaat, didoain. Om kita doain ya. Iya. Seneng saudara. Karena ternyata dia berpikir didoakan tuh bisa menjadi tambah kaya, makanya dia mau. Ternyata didoakan dalam nama Tuhan Yesus, setiap roh cinta akan uang, setiap roh mengigau tentang uang, kami ikat, kami hancurkan dalam nama Yesus. Roh ini belum selesai dia. Stop, jangan doain. Kenapa? Jangan didoain, jangan diusir setannya. Hei setan, semua demit, semua roh-roh jahat, masuk, silakan masuk. Loh ini sungguhan saudara, silakan masuk, balik gitu. Terus orang-orang bingung, loh kok disuruh balik toh om? Nanti kalau kamu usir saya, nanti saya jadi miskin. Balik, jangan diusir. Nah saudara, pelit itu membutakan sampai dia nggak tahu bahwa itu membuat dia binasa. Bagi dia, setannya banyak di dirinya nggak masalah. Yang penting tetap kaya, tetap cuan. Nah saudara, kita mulai melihat, makanya kenapa Tuhan mau kita dilepaskan. Tuhan memberkati kita dalam keadaan kita merdeka supaya bisa menikmati. Om ini nggak bisa menikmati, sekalipun dia cuan terus, tapi nggak nikmati karena setiap hari ngitung terus. Gak bisa nikmati, mau belanja apa-apa dihitung terus. Nah, kemudian yang terakhir, kemurahan hati, ini nomor 5 tapi tak tulis nomor 4. Kemurahan hati sama dengan berbuat baik kepada diri sendiri. Di dalam Amsal 11 ayat 17 sampai 18 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran mendapatkan pahala yang tetap. Dikatakan orang murah hati berbuat baik pada diri sendiri. Karena apa yang kamu tabur, kamu tuai. Makanya kalau kita menabur dengan iman yang benar, bahwa aku memberkati karena aku sudah diberkati. Semakin aku memberkati, semakin Tuhan mempercayai aku dengan berkat-berkatnya. Karena Tuhan mencari orang yang bisa dipercaya, saudara. Itu sebabnya di dalam kehidupan kita sekali lagi belajar menjadi berkat. Makanya saudara tahu Maria yang mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu. Minyak narwastu ini sangat mahal. Dia curahkan kepada kaki Yesus dan dia dilap ya. Itu dengan rambutnya, menyekanya dengan rambutnya. Sehingga wangi semerbak. Dia menghormati Tuhan. Dan apa yang dia dapat? Pertama Yesus bangkit. Yang dia temui pertama adalah Maria. Bukan yang lain. Karena Alkitab berkata, siapa menghormati, kuhormati. Siapa mengutamakan Tuhan, kuutamakan. Siapa menabur, dia mendapatkan. Siapa murah hati, memperoleh kemurahan. Makanya Tuhan berkata, kalau kamu menolong orang miskin, kamu memiutangi Tuhan yang tidak akan pernah berhutang. Kalau kamu membangun rumah, ada firman Tuhan di perjanjian lama. Kalau kamu mengutamakan membangun rumah Tuhan, rumahmu akan kubangun. Jadi itu adalah prinsip di dalam Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya undang tim masuk, tim pujian penyembahan untuk maju ke depan. Jadi sekali lagi, Tuhan tidak pernah memberkati tanpa tujuan. Pertama tujuan Tuhan memberkati kita adalah supaya kita bisa memuliakan Tuhan dengan harta kita. Kedua, lewat berkat itu Tuhan bisa mempercayakan banyak hal, kita memberkati orang lain. Semakin kita bisa dipercaya dalam mengelola keuangan tidak pelit, maka semakin kita dipercaya. Dan jangan pernah menahan roti yang kita punya, pecahkan. Kalau sampai Alkitab berkata, kalau engkau memberikan kepada orang yang membutuhkan apa yang sangat kamu inginkan, maka pada waktu kamu memanggil aku menjawab. Artinya, pada waktu kamu mendengar teriak orang minta tolong, sebenarnya kamu membutuhkan. Misalnya saya punya roti, saya butuh.
Tapi ada orang yang lapar, saya berikan kepada dia. Tuhan gak langsung kasih saya roti, tapi pada waktunya Tuhan akan membuka jalan. Karena firman Tuhan berkata, waktu kamu memanggil, aku mendengar. Saudara, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Tahu bangsa Cina, negara di Cina sana, itu dulu lebih miskin daripada Indonesia, betul kan? Banyak orang lari sini karena mereka lebih miskin daripada Indonesia. Tapi kenapa mereka sekarang diberkati? Awalnya dulu pada waktu Holocaust, orang-orang Yahudi melarikan diri, tidak ada negara yang terbuka. Hanya Cina itu terbuka untuk menolong 20.000 orang Yahudi. Mereka dikasih masuk tanpa visa, mereka dikasih makan. Dan itu adalah awal Tuhan itu tidak langsung berkati, tapi Tuhan tidak mau berhutang. Akhirnya Tuhan memulihkan bangsa ini. Dan yang kedua, sekarang bangsa ini menjadi bangsa yang mengirimkan misionaris ke bangsa-bangsa yang jumlahnya terbesar. Mereka membiayai penginjilan, membiayai. Dulu Amerika kenapa diberkati? Satu, menolong orang Yahudi. Kedua, mengirimkan banyak misionaris, itu banyak biaya, saudara. Tapi bangsa ini menjadi bangsa yang dolarnya aja untuk diturunkan gak bisa-bisa. Sekarang tambah tinggi, ya kan? Gak bisa, mereka semua ingin hancurkan dolar, gak bisa. Karena setiap orang yang tahu memberi, Tuhan tidak akan pernah menggoncangkan dia. Karena Tuhan memberkati hidupnya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran, jadi bukti kebesaran-Mu. Beri sorak-sorak yang meriah untuk Tuhan. Tuhan, Engkau lebih ingin kami mengalami berkat terobosan keuangan lebih daripada keinginan kami. Engkau sangat menginginkannya. Tolong kami supaya kami tidak menjadi orang-orang yang pelit, tetapi kami tahu memberkati, tahu mengutamakan Tuhan, sehingga kami bisa menabur di gereja, menabur kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena pada waktu kami membagi-bagikan roti, maka roti kami tidak akan pernah habis. Pada waktu kami mengutamakan Tuhan, maka Tuhan mengutamakan kami. Pada waktu kami membangun rumah Tuhan, Tuhan membangun rumah kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali.